Selamat pagi, perkenalkan saya Bobi Timangpulu dengan NIM 4524091042 dari Prodi Psikologi Universitas Bosowa Angkatan 24. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika sebagai seorang mahasiswa. Namun sebelum itu, perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan etika. Jadi, etika adalah panduan moral yang membantu individu membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Etika dalam kehidupan mahasiswa sangat penting karena mencakup berbagai aspek kehidupan akademik dan sosial yang akan membantu kepribadian dan integritas. Dalam konteks pendidikan tinggi, etika tidak hanya berkaitan dengan perilaku dalam kelas, tetapi juga bagaimana seorang mahasiswa membawa dirinya di kampus, berinteraksi dengan dosen, teman, dan masyarakat. Secara umum, ada kumpulan nilai-nilai moral dan prinsip yang memandu seseorang dalam menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam dunia akademik, etika menjadi penting karena mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Mengapa etika penting bagi mahasiswa? Karena bagi mahasiswa, etika menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan akademik yang penuh tantangan, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjaga integritas mereka di tengah banyaknya godaan, seperti menyontek atau melakukan plagiarisme, di mana mematuhi prinsip etika memberikan dampak positif, tidak hanya bagi mahasiswa itu sendiri, akan tetapi juga bagi lingkungan akademiknya yang sehat. Etika membantu mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya 1. Menjaga kejujuran akademik. Salah satu aspek terpenting dari etika mahasiswa adalah menjaga kejujuran dalam hal akademis, yaitu menyontek, melakukan plagiarisme, atau menggunakan cara-cara tidak sah untuk mencapai prestasi akademik. Itu merupakan pelanggaran serius terhadap etika. Kejujuran akademik akan menciptakan kepercayaan antara mahasiswa dan dosen, serta membangun lingkungan belajar yang adil dan berimbang. Kemudian poin kedua, yaitu di mana adanya tanggung jawab dalam menjalani pendidikan, di mana sebagai seorang mahasiswa, tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kehadiran di kelas ataupun menyelesaikan tugas, tetapi mahasiswa juga bertanggung jawab dalam mengejar ilmu secara mandiri, mempersiapkan diri untuk perkuliahan, dan tidak hanya mengejar nilai semata, akan tetapi tanggung jawab dalam hal ini juga mencakup kemampuan mengatur waktu dan fokus pada tujuan pendidikan jangka panjang. Kemudian ketiga, yaitu di mana menghormati hak dan pendapat orang lain. Sering di dalam diskusi dan interaksi dengan sesama mahasiswa atau dosen, etika mengajarkan kita untuk menghargai pandangan yang berbeda. Lingkungan kampus adalah tempat beragam ide dan perspektif berkembang, dan perbedaan tersebut harus dihargai, yaitu di mana saling menghormati akan menciptakan suasana yang kondusif untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Di mana ada beberapa contoh penerapan etika dalam kehidupan akademik, yaitu adanya kejujuran akademik dan plagiarisme, di mana kejujuran akademik merupakan landasan dasar dari etika akademik, di mana mahasiswa harus memastikan bahwa semua tugas, ujian, dan karya yang mereka hasilkan adalah hasil dari usaha sendiri, kecuali jika dinyatakan secara jelas bahwa karya tersebut adalah kolaborasi atau kutipan dari sumber lain, di mana ada plagiarisme atau tindakan
mengambil ide atau karya orang lain tanpa memberikan kredit adalah pelanggaran serius terhadap etika akademik. Kemudian selain merugikan diri sendiri karena tidak belajar secara mandiri, plagiarisme juga merusak reputasi akademik. Kemudian kedua, adanya tidak menyontek dalam ujian. Menyontek adalah tindakan yang tidak etis dan mencerminkan ketidakjujuran akademik, di mana saat ujian mahasiswa diharapkan untuk menunjukkan pengetahuan yang telah mereka pelajari selama proses belajar, di mana menyontek tidak hanya merugikan diri sendiri karena tidak belajar secara jujur dan adil, tetapi juga mencederai proses evaluasi yang adil bagi semua mahasiswa. Dan juga universitas sering memiliki kebijakan tegas terhadap tindakan menyontek yang dapat berujung pada sanksi berat seperti diskualifikasi atau dikeluarkan dari universitas. Kemudian juga di mana adanya tanggung jawab dalam mengelola waktu. Mahasiswa harus mampu mengatur waktu dengan baik karena mereka dihadapkan pada berbagai tanggung jawab akademik dan juga non-akademik, yaitu di mana mengatur waktu dengan baik adalah bagian dari etika karena hal ini menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi dan juga profesional, di mana seseorang mahasiswa yang memiliki etika akan mampu menyelesaikan tugas tepat waktu dan juga tidak menunda pekerjaan dan memprioritaskan hal-hal yang penting bagi studinya. Kemudian di mana poin keempat, yaitu adanya menghormati dosen dan sesama mahasiswa. Etika dalam interaksi sosial juga itu penting, di mana mahasiswa harus menghormati sebagai dosen sebagai pemberi ilmu dan tidak hanya menganggap mereka sebagai otoritas semata. Selain itu, mahasiswa juga harus menghargai teman-teman mereka dalam berbagai situasi akademik maupun non-akademik, juga saling membantu dan mendukung dalam belajar akan menciptakan lingkungan yang belajar yang positif. Kemudian adanya poin kelima, yaitu di mana penggunaan fasilitas kampus dengan bijak, yaitu di mana sebagai bagian dari etika, mahasiswa harus menjaga dan menggunakan fasilitas kampus dengan bijak. Itu fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas merupakan sarana penting dalam mendukung proses belajar. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan, merawat fasilitas, dan menggunakan dengan benar merupakan bentuk tanggung jawab terhadap mahasiswa kepada kampus. Selanjutnya, perlu diketahui etika mahasiswa di era digital sekarang ini seiringi dengan perkembangannya teknologi, mahasiswa sekarang banyak menggunakan perangkat digital dan internet dalam kehidupan akademik mereka. Etika dalam penggunaan teknologi menjadi semakin penting, di mana mahasiswa harus menggunakan teknologi dengan bijak, termasuk dalam hal mencari informasi dan berkomunikasi secara online. Contohnya penerapan etika digital antara lain yaitu di mana adanya menggunakan sumber daya dengan benar. Contohnya saat mencari referensi di internet, mahasiswa harus memastikan bahwa sumber yang mereka gunakan itu valid dan mencantumkan referensi yang tepat. Nah, kemudian adanya berkomunikasi secara etis di media sosial. Contohnya, mahasiswa juga harus berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial, baik dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa. Sopan santun tetap berlaku dalam ruang digital. Kemudian, menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks. Contohnya, sebagai mahasiswa yang terdidik, sangat penting untuk menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Informasi palsu dapat merusak reputasi seseorang dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas di luar sana. Kemudian
bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang beretika atau good attitude, yaitu etika sebaiknya ditanamkan sejak awal dalam kehidupan akademik mahasiswa. Hal ini akan membantu kebiasaan dan pola pikir yang positif dalam menjalin studi dengan menanamkan etika sejak dini. Mahasiswa akan terbiasa bertindak dengan integritas, baik di dalam maupun di luar kampus. Etika juga akan menjadi fondasi yang kuat ketika mahasiswa terjun ke dunia kerja setelah lulus, di mana kerja, integritas, dan etika profesional sangat dihargai, yaitu di mana pengalaman dalam menjaga etika di kampus akan membantu mahasiswa menjadi individu yang jujur, dapat dipercaya, dan mampu berkontribusi secara positif di lingkungannya. Jadi, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa etika sebagai mahasiswa adalah landasan penting, tidak hanya membantu dalam mencapai kesuksesan akademik, tapi juga membantu dalam kepribadian dan integritas. Mahasiswa yang berpegang pada prinsip-prinsip etika akan dihargai, baik di lingkungan akademis maupun profesional. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan etika dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan menjalankan etika yang baik, mahasiswa tidak hanya akan menjadi pribadi yang sukses dalam studi, tetapi juga akan siap untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan bermoral tinggi. Sekian dari video penjelasan saya mengenai etika sebagai seorang mahasiswa. Apabila terdapat tutur kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.